Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sudi Berbagi. Kali ini saya akan berbagi tentang soal berkaitan dengan salah satu jenis tes yang ada di UKPPG, yaitu jenis soal SJT. Nah, apa itu SJT? Jadi yang dimaksud SJT itu adalah soal situational judgment test, ya. Nah, dalam PPG itu soal ini dirancang untuk mengukur kemampuan Anda dalam mengambil keputusan dalam situasi yang sering dihadapi oleh guru. Nah, soal ini tidak menguji pengetahuan teoritis semata, melainkan bagaimana Anda akan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks praktik mengajar yang nyata. Nah, sekarang kita mulai untuk soal yang pertama. Oke, yang pertama, dalam situasi di mana seorang siswa tampak tidak tertarik dalam pelajaran. Nah, apa yang Anda lakukan sebagai seorang guru? A. Mengabaikannya. B. Menyuruh siswa tersebut di keluar kelas. C. Mendekati dan berbicara dengan siswa tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi. D. Mengubah metode pengajaran yang lebih menarik. E. Memanggil orang tua siswa. Oke, yang mana kira-kira? Ya. Oke, C ya. Mendekati dan berbicara dengan siswa tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi. Oke, lanjut soal yang kedua. Jika ada siswa yang selalu bertanya di tengah-tengah penjelasan, tindakan apa yang paling tepat? Oke, A, yaitu mengabaikan pertanyaan siswa tersebut. B. Menjawab pertanyaan siswa di tengah penjelasan. C. Meminta siswa untuk menunggu sampai penjelasan selesai. D. Meminta siswa untuk mencari jawabannya sendiri. E. Menegur siswa karena mengganggu. Oke, mana kira-kira dari jawaban A, B, C, D, E tersebut? Oke, saya kasih waktu sebentar. Ya, jawabannya adalah C, ya. Meminta siswa menunggu sampai penjelasan selesai. Oke, selanjutnya yang ketiga, apa yang Anda lakukan jika ada siswa yang merasa tertinggal dalam memahami materi? Oke, A, menyediakan waktu khusus untuk memberikan penjelasan tambahan. B, memberikan tugas tambahan untuk mengejar ketertinggalannya. C. Mengabaikan dan melanjutkan pelajaran. D. Menugaskan teman sebangkunya untuk membantu. E. Mengurangi beban tugas siswa tersebut. Oke, manakah jawaban yang benar antara A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya adalah A, ya. Oke, lanjut. Yang keempat, jika seorang siswa mengalami kesulitan dalam belajar karena masalah pribadi, nah tindakan apa yang kita lakukan sebagai seorang guru? Oke, A, meminta siswa tersebut untuk fokus belajar dan melupakan masalahnya. B, memanggil orang tua siswa tersebut. C, mengalihkan siswa tersebut ke konselor sekolah. Kemudian D, mengabaikan masalahnya dan melanjutkan pembelajaran. E, memberikan bimbingan dan dukungan emosional. Oke, manakah jawaban yang tepat? A, B, C, atau D? Oke, ya, memberikan bimbingan dan dukungan emosional. Oke, lanjut yang soal kelima. Ketika siswa secara konsisten datang terlambat ke kelas, bagaimana Anda menanganinya? A. Menegurnya di depan kelas. B. Menyediakan diskusi pribadi untuk memahami penyebab keterlambatan. C. Membuat aturan ketat tentang keterlambatan. D. Mengurangi nilai partisipasi siswa tersebut. E. Mengabaikan dan melanjutkan pelajaran. Oke, kira-kira manakah yang tepat untuk tindakan kita sebagai seorang guru? Apakah A, B, C, atau D? Oke, saya kasih waktu sebentar.
Oke, ya, menyediakan diskusi pribadi untuk memahami penyebab keterlambatan. Jadi tidak langsung ditegur atau dimarahi ya. Kita cari dulu alasan atau penyebab keterlambatan siswa tersebut. Oke, lanjut yang keenam. Oke, ini maaf, ini penggalannya agak kurang tepat nih ya. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan Anda lakukan jika siswa tidak menyelesaikan tugas rumah yang diberikan? Oke, A, menyuruhnya mengerjakan tugas di luar kelas. B, memberikan tugas tambahan sebagai hukuman. C, mengurangi nilai tugas tersebut. D, membicarakan dengan siswa alasan mereka tidak menyelesaikan tugas. Yang E, membiarkan siswa tersebut tanpa konsekuensi. Ya, manakah jawaban yang tepat? Apa yang akan kita lakukan jika ada siswa yang tidak menyelesaikan tugas rumah yang diberikan? Oke, apakah A, B, C, D, atau E? Oke, jawabannya adalah D ya. Membicarakan tugas siswa dengan alasan mereka tidak menyelesaikan tugas. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Bagaimana Anda merespon jika ada siswa yang sering berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung? Oke, A, menegur siswa tersebut di depan teman-temannya. B, memindahkan tempat duduknya ke depan kelas. C, memberikan tugas tambahan agar siswa tersebut fokus. D, meminta siswa tersebut untuk diam dan mendengarkan. E, mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut. Oke, kira-kira manakah jawaban yang tepat antara A, B, C, D, atau E? Jika ada siswa kita yang sering ngobrol ya. Oke, yang E ya, mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut. Lanjut, jika ada siswa yang terus-menerus tidak membawa perlengkapan belajar. Ya, ini maaf juga, ini penggalannya tidak tepat ya. Perlengkapan harusnya. Apa yang Anda lakukan? Oke, A, mengadakan diskusi pribadi untuk mengetahui alasan sebenarnya. B, menegurnya di depan kelas. C, membiarkan konsekuensi berupa nilai yang dikurangi. Memberikan konsekuensi berupa nilai yang dikurangi. Yang B, menghubungi orang tua siswa tersebut. Yang E, meminjamkan perlengkapan belajar dari guru. Oke, manakah yang tepat jika ada siswa menurut Anda jika tidak membawa perlengkapan belajar? Oke, A, mengadakan diskusi untuk mengetahui alasan sebenarnya. Oke, saat ada siswa yang tertidur di kelas, bagaimana Anda akan menanggapinya? A, menyuruhnya bangun dan mengikuti pelajaran. Oke, saya ulangi ya. Saat ada siswa yang tertidur di kelas, bagaimana Anda akan menanggapinya? A, menyuruhnya bangun dan mengikuti pelajaran. B, menghukum siswa tersebut karena tidak mengikuti pelajaran. C, mencari tahu apakah siswa tersebut memiliki masalah kesehatan atau kurang tidur. D, meminta siswa tersebut untuk keluar dari kelas. E, membiarkannya karena tidak ingin mengganggu yang lain. Oke, manakah jawaban yang benar? A, B, C, D, atau E? Oke, saya kasih waktu sebentar. Oke, jawabannya adalah C ya. Mencari tahu alasan apakah ada masalah kesehatan atau kurang tidur dari siswa tersebut. Oke, yang ke-10, jika ada siswa yang merasa diperlakukan tidak adil, tindakan apa yang akan Anda ambil? A, membiarkan siswa tersebut mengatasi masalahnya sendiri. B, mengabaikan keluhannya dan melanjutkan pelajaran. C, membahas masalah tersebut secara terbuka di kelas. D, menyediakan waktu untuk mendiskusikan masalah tersebut secara pribadi. E, mengubah metode pengajaran untuk mengakomodasi perasaan siswa.
Oke, manakah jawaban yang benar antara A, B, C, D, atau E? Oke, menyediakan waktu untuk mendiskusikan masalah tersebut secara pribadi. Oke, yang ke-11, bagaimana Anda menangani situasi di mana siswa saling mengganggu selama pelajaran? A. Menegur mereka di depan kelas. B. Membuat perjanjian dengan siswa tersebut untuk tidak mengganggu lagi. C. Memisahkan mereka dan memindahkan tempat duduk mereka. D. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang mengganggu. E. Mengabaikan dan melanjutkan pelajaran. Oke, manakah jawaban yang tepat antara A, B, C, D, atau E? Oke, saya kasih waktu. Mana jawabannya tepat? Oke, jawaban tepat adalah membuat perjanjian dengan siswa tersebut untuk tidak mengganggu lagi. Oke, kemudian yang ke-12, apa yang Anda lakukan jika seorang siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti diskusi kelas? A. Memintanya untuk diam dan mendengarkan. B. Memberikan kesempatan khusus kepada siswa tersebut untuk berpartisipasi. C. Mengabaikan siswa tersebut. D. Mengubah metode pengajaran agar lebih inklusif. E. Memberikan tugas individu kepada siswa tersebut. Oke, manakah jawaban yang benar untuk nomor 12 ini? Antara A, B, C, D, atau E? Oke, saya kasih waktu sebentar. Oke, jawabannya adalah yang B ya, memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk berpartisipasi. Oke, yang 13, bagaimana Anda akan merespon jika ada siswa yang menunjukkan perilaku agresif di kelas? Ya, ini lagi-lagi pemenggalannya kurang tepat ya, ada menunjukkan. Oke, kayaknya tulisan di bawah ini ya. Perilaku agresif di kelas. Oke, jawabannya apa? A. Apa itu? Menegurnya di depan kelas. B. Memanggil orang tua siswa tersebut. C. Mengadakan diskusi pribadi untuk mengetahui penyebab perilaku tersebut. D. Mengalihkan siswa tersebut ke konselor sekolah. E. Mengabaikan dan melanjutkan pelajaran. Oke, kira-kira apa nih jawaban nomor 13 ini? Oke, saya kasih waktu sebentar. Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, jawabannya adalah C ya, mengadakan diskusi pribadi. Oke, 14. Jika ada siswa yang merasa bosan dengan materi pelajaran, apa yang Anda lakukan? A. Mengubah metode pengajaran lebih interaktif. B. Memberikan tugas tambahan kepada siswa agar siswa tersebut tidak bosan. C. Mengabaikan perasaannya dan melanjutkan pelajaran. D. Membicarakan dengan siswa untuk mengetahui minatnya. E. Meminta siswa tersebut untuk lebih fokus. Ya, mana jawabannya benar untuk nomor 14 ini? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Ya, mengubah metode pengajaran menjadi lebih interaktif. Mungkin salah satu caranya bisa menggunakan media interaktif gitu ya. Oke, yang 15. Apa yang akan Anda lakukan jika ada siswa yang merasa takut untuk berbicara di depan kelas? A. Memaksanya untuk berbicara demi mengatasi rasa takutnya. B. Membiarkan siswa tersebut tidak berbicara. C. Memberikan contoh dari teman sekelasnya yang berhasil berbicara di depan kelas. D. Memberikan tugas tertulis sebagai pengganti berbicara. E. Mengadakan latihan berbicara dalam kelompok kecil terlebih dahulu. Oke, mana yang tepat ini? Untuk jawaban nomor 15, apakah A, B, C, D, ataukah E? Oke, jawabannya adalah yang E, mengadakan latihan berbicara dalam kelompok kecil terlebih dahulu. Oke, ini ada sedikit kesalahan ya. Ini harusnya situational judgment test, harusnya SJT. Oke, saya kira kesalahan tidak terlalu fatal ya. Ini hanya salah pengetikan. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya
Untuk paket 1 nanti akan ketemu lagi di video saya berikutnya untuk paket-paket yang lain. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat dan sukses untuk UKPPG Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.